Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak ada batasnya bagi kami. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tatanya yang kudus. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Angkat tanganmu. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, datang di hadirat. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang peduli. Katakan Dia mengerti. Dia mengerti semua masalah. Yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan kasih yang kasih Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan kasih yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang di dunia ini memberikan pengharapan yang pasti, hidup dalam kekekalan. Tuhan, Engkau memberikan terang di dalam hati yang gelap. Engkau memberikan terang di jalan kami yang gelap. Engkau memberikan terang dalam masa depan kami.
Sehingga kami bersyukur kepadamu. Walaupun di dunia ini penuh dengan segala macam persoalan, tantangan dan pergumulan. Selama Engkau jadi penolong kami masih Tuhan akan tetap teguh. Dan kami akan tetap terus berharap dan mendekat kepada Tuhan. Karena kepada siapa lagi kami berharap pertolongan, jika bukan kepada Engkau, Juru Selamat dan Penolong yang setia. Urapi kami semua di tempat ini, supaya suasana Natal ini ada damai, sukacita, pengharapan yang pasti. Walaupun dunia berkata bahwa akan datang mungkin situasi belum tentu baik, bersama dengan Tuhan. Nasib kami bukan di tangan dunia, tapi ada di tangan Tuhan. Sebab itu kami meletakkan hidup kami. Kami ingin Tuhan memberikan semua masa depan kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami. Sucikan, kuduskan kami semua oleh firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Memberikan masa depan, memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan dan keteguhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan ikuti saudara. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Silakan duduk, puji Tuhan. Kekristenan tidak bisa, saudara, tidak ada ketaatan. Karena dalam kitab Yeskiel perjanjian lama, ratusan tahun sebelum Yesus datang, firman Allah berkata, saudara, bahwa aku akan memberikan hati yang baru, dan roh yang baru, hati yang taat. Jadi kekristenan itu akan diberikan hati taat. Jadi kalau kita tidak taat, saudara kita masih belum menjadi murid Kristus. Kita hanya cuman pengikut-pengikut biasa saja. Tuhan memberikan satu pandangan, saudara, bahwa kalau kita tidak berbuah, Dia datang di dunia ini karena Dia melihat Israel tidak berbuah. Agama tetap jalan, bait Allah tetap, korban tetap, rapi tetap, semuanya bagus. Hanya karakter hatinya tidak berbuah. Sehingga Tuhan katakan kepada hamba-hamba ahli Taurat orang Farisi, mereka adalah hamba-hamba upahan, hamba yang malas, saudara. Berarti tidak ada sesuatu yang baik. Sehingga Dia berkata melalui firman-Nya, sebuah pohon yang akan ditebang karena tidak berbuah. Maka datanglah yang namanya Tuhan berkata, jangan ditebang dulu. Beri kesempatan 3 tahun akan aku pupuki. Jikalau 3 tahun tidak berbuah, silakan ditebang. Yesus pelayanan 3 tahun di muka bumi di Israel. Ternyata bangsa Israel tidak berbuah. Mungkin mereka minta tanda. Sebagian mengejar karena mujizat. Sehingga Tuhan berkata, kamu mencari aku. Bukan karena kamu ingin berjumpa atau melihat tanda kebenaran. Tapi karena kamu makan dan kenyang. Saudara. Sebab itu hari ini juga kita harus belajar. Sebuah pohon itu harapannya apa? Pemilik pohon itu adalah berbuah. Jikalau pohon ini saudara tidak berbuah, pasti pemiliknya sedih. Dan pemilik itu Tuhan dan kitalah yang berbuah. Oleh karena Israel tidak berbuah dipotong, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa, yaitu kepada engkau dan saya hari ini. Buah apa yang perlu diperlukan oleh Tuhan? Satu yang pasti itu buah roh, yaitu karakter Tuhan. Makanya sebutkan Sabtu, selain taat, saudara, kasih itu muncul. Setelah kasih muncul, maka kita akan berkorban. Berkorban kenapa saudara? Karena kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara,
Itu paling penting. Dan akhirnya kita menjadi bijaksana. Artinya apa? Saudara, kalau kita melihat akhir zaman, Tuhan katakan melalui perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Jadi kekristenan jangan berkata aku pandai, tapi kalau tidak bijak berarti dianggap bodoh. Bukan soal pandai, bijak itu posisinya, tempatnya. Dia bisa menempatkan di posisi yang tepat. Saudara. Ketika di gereja dia bisa memposisikan dirinya untuk mencari Tuhan. Ketika di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dia menempatkan posisinya sebagai terang dan garam dunia. Sebagai anak-anak Allah, posisinya jelas, saudara, bahwa dia harus mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Saudara, posisi bukan berarti aku di mana, saudara. Posisi di sana bukan. Posisi itu bicara apakah saudara ada di dekat Tuhan atau menjauh. Karena Marta itu dekat tapi dia hilir mudik. Tapi Maria duduk dekat di bawah kaki Tuhan. Posisi kita di mana? Sama-sama di gereja. Saudara, makanya Natal ini mengingat Yesus turun, saudara, supaya kita ini berbuah semuanya. Kita lihat dulu firman Allah, saudara, yaitu di dalam firman Tuhan Matius 1 ayat 20 sampai dengan 24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf akan menceraikan Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kerap kali saudara kita tidak taat karena kita takut mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan. Artinya di sini saudara kita takut mengambil keputusan. Kita takut mengambil risiko. Ingat saya kasih tahu saudara, risiko besar pasti itu mengandung pekerjaan besar. Kok diam semua ini? Kalau saudara tidak mau mengambil risiko besar, berarti pekerjaan kecil. Setiap pekerjaan besar pasti risikonya besar. Pekerjaan kecil, risikonya kecil. Dan jarang orang di dunia ini mau cari pekerjaan kecil. Kalau nggak mau risiko, saudara, ya kita terpaksa ya kerja seadanya, apalah saudara. Mungkin jaga toilet atau apa, tidak ada risiko. Semua pasti berani mengambil risiko. Karena saudara pekerjaannya besar. Orang-orang yang memanjat, saudara lihat itu, yang kerja dari lantai 1 gajinya segini. Lantai 5 gajinya segini. Begitu mulai lantai 10 sampai kurang lebih lantai 50, semakin tinggi, gajinya semakin tinggi, risikonya semakin besar. Tapi, saudara, keselamatan itu diberikan lebih canggih. Dikasih pagar, pengikat semuanya. Itulah kalau ikut Tuhan, saudara, kerap kali kita tidak mau mengambil risiko. Karena kita tidak mau repot-repot. Saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Jangan takut engkau mengambil, saudara. Artinya saudara, jangan takut kalau kita taat kepada Tuhan. Taat nanti aku gak dapat apa-apa. Taat nanti aku dibully. Taat nanti kalau aku tidak ada. Taat itu saudara, pasti juga mengandung risiko, tapi risiko itu risiko biasa. Contoh-contoh banyak sekali saudara. Yusuf taat, saudara. Yusuf anak Yakub ada risiko. Tapi risikonya tetap Tuhan tolong. Sampai akhirnya dia Perdana Menteri. Kita lihat terus ayatnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, taat dan mengandung risiko.
Saudara, risikonya dia tidak pikir, paling-paling dia pikir mesti harus membesarkan anak. Ternyata saudara, ketika dia taat itu, ternyata Herodes ingin membunuh Yesus. Sehingga dia terpaksa, saudara, membawa anak itu sesuai perintah Tuhan ke Mesir. Sampai Herodes mati akhirnya saudara, malaikat Tuhan datang bawa anak itu kembali. Karena Herodes telah mati, dia harus membawa semuanya. Memang ada risiko, tetapi Tuhan menuntun kita. Amin. Daripada saudara tidak ada risiko, tapi tidak ada yang menuntun. Itu masalah besar dalam hidup kita. Bukan berarti saudara akan mencari risiko. Kalau gitu saya mencari risiko, Pak. Tidak bisa juga. Tidak bisa. Jadi saudara harus hati-hati dalam hidup ini. Amin. Harus benar-benar hati-hati. Nah, kita lihat terus saudara ayatnya. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Siapa ini saudara? Kepada para gembala. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Jangan takut. Akhirnya bagaimana? Dia harus taat. Dia harus pergi. Saudara, orang kalau takut mengambil keputusan, tidak akan pernah sukses. Kalau keputusannya salah bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak mengambil keputusan, dia tidak tahu salah, tidak tahu benar. Itu paling menyedihkan, saudara. Tapi bukan berarti besok cari salah, bukan. Manusia tidak lepas dari salah. Tetapi orang akan bisa memperbaiki. Tuhan akan bisa meluruskan jalannya. Asal berani mengambil keputusan, terutama mentaati firman Allah. Memang ada risiko taat firman Tuhan. Tetapi ingat saudara, semua orang yang taat firman Tuhan, risikonya ada, tetapi dia selalu keluar sebagai pemenang. Kita lihat dulu ayat yang 16 dan 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ketaatan. Saudara, ketaatan itu perlu. Banyak orang, saudara, hari-hari ini tidak takut dalam hidup di dunia. Mengambil istri, saudara, mencari istri maksudnya, saudara, ya kerja, ya ada takut, tapi enggak terlalu takut. Tapi kalau taat kepada firman Allah, takut orang itu. Padahal justru pada saat kita taat, disitulah kuasa tangan Tuhan menyertai kita. Tapi kalau kita tidak taat, saudara, bukan tangan Tuhan yang menyertai kita. Dunia sedang menggiring kita ke satu tempat yang berbahaya. Sebab itu di dalam Natal ini, saudara, kalau kita tidak taat, kita tidak masuk rencana Allah. Saudara, justru ketaatan kita bisa masuk rencana Allah. Kalau tidak masuk rencana Allah, kita masuk rencana iblis. Tidak ada yang lain. Pertimbangkan itu dengan baik. Makanya poin pertama kita lihat rencana Allah versus rencana iblis. Rencana Allah dan rencana iblis itu penting sekali, saudara. Harus saudara pertimbangkan dengan baik. Apa itu rencana Allah, saudara? Bagaimana saudara rencana Allah membawa orang-orang Majus datang ke Bethlehem. Ketika dia datang ke Bethlehem, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Para gembala, saudara, masuk rencana Allah. Dia pergi ke Bethlehem dan menceritakan semua. Tapi yang gak masuk rencana Allah, Herodes itu rencana iblis. Jadi saudara, di sini kita melihat, kalau kita tidak masuk rencana Allah, pasti rencana iblis. Masuklah dalam rencana Allah begitu besar, saudara. Itu penting sekali. Saya masih teringat, saudara, waktu Natal-Natal itu, saya teringat Natal-Natal itu, kami ya melayani
di sebuah tempat, saudara. Sebuah tempat. Itu tempat di pinggir-pinggir kota. Mereka sangat sederhana sekali. Saya tahu sekali, saudara. Kita naik mobil, jalannya sempit. Mas saudara, itu ban mobil karena sempit. Jalan masuk, ban mobil itu yang belakang itu, saudara. Kalau nggak salah, ya depan. Belok depan, itu masuk ke sungai. Yang tiga-tiga belum pernah masuk sungai. Saya pakai jas, saudara. Akhirnya saya panggil teman saya, kamu yang setir. Gitu. Kamu setir, Pak Fengki gimana? Nggak mungkin dorong dari belakang. Gitu. Jadi saya nggak tahu bagaimana, saudara, saat itu. Karena saya tahu ini misi khotbah saya. Saya itu nggak bisa naikkan, jatuh, saudara. Saya angkat pelan-pelan, itu padahal di depan, saudara. Saya bukan Hercules. Tapi karena saya itu punya beban. Gimana caranya? Ini kan macet semua. Ini nanti kita ke gereja, jalanan kecil kampung, macet. Mau minta tolong siapa? Saya terpaksa angkat, saudara. Tidak tahu bagaimana pelan-pelan. Saya bilang, jalan pelan-pelan terus angkat. Saudara, bisa semuanya. Bisa. Dan kemudian di gereja, kita melayani dengan baik, parkir dengan baik. Tetap saja dalam hidup ini, rencana Allah iblis selalu ingin menggagalkan. Tetapi rencana Allah itu tetap terjadi. Amin. Masuklah dalam rencana Allah, saudara. Walaupun ada halangan tetap terjadi. Kalau kita tidak masuk rencana Allah, kita akan membangun seperti menara Babel. Herodes ingin membunuh Yesus. Menara Babel ingin menyaingi Tuhan. Itu, saudara. Ya, akhirnya kita membangun menara Babel. Dan akhirnya Tuhan mengacaukan semuanya. Bukan menolong kita. Kerap kali dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, saudara. Kita bukan membangun rumah rohani kita. Kita membangun keinginan hati kita. Berarti tidak ada ketaatan, saudara. Hati kita menjadi liar semuanya. Sebab itu Natal jangan sampai seperti itu, saudara. Penting sekali untuk kita melihat. Makanya Natal-Natal itu tidak ada yang lain. Firman Tuhan berkata, mengajarkan, jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Waktu berdoa, percaya sudah menerimanya. Waktu berdoa itu present tense. Tapi ketika doa, saudara, itu menjadi past tense, sudah menerima apa yang didoakan. Cepat kilat. Secepat kilat. Baru Tuhan tolong saya dalam namanya. Sudah ada. Tapi bukan secara fisik. Iman harus tumbuh. Amin. Kalau iman tidak tumbuh, saudara belum menerima, saudara akan menanti, akan datang, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Makanya banyak orang, saudara, di gereja-gereja, bukan kita ngomong salah. Akhirnya mulai menekankan doa, doa, dan orang senang. Padahal itu seakan-akan, saudara, kita ditonton untuk terus minta, yang belum dapat minta, belum dapat, minta, belum dapat. Imannya sepertinya tumbuh, tapi dia belum tentu tumbuh. Iman yang tumbuh itu ketika engkau berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Amin. Maka kamu akan menerima. Berarti kan present, past tense menjadi future. Tapi kita menerima dulu, menerima apa? Iman kita, muncul pengharapan. Jadi muncul pengharapan. Dari sinilah kekristenan itu kehilangan damai sejahtera. Kehilangan sukacita. Kenapa? Karena dia merasa nggak dapat, dia datang dulu, doa lagi, puasa lagi, cari teknik. Teknik apa? Doa menghadap sana, berapa hari, puasa sana, puasa sini. Padahal Tuhan Yesus ajari doa Bapa kami. Kok begitu, Pak? Percayalah ketika kamu berdoa, sudah menerimanya. Amin. Itu paling penting dalam hidup ini. Makanya orang yang imannya kuat, punya pengharapan kuat, hidupnya tenang. Walaupun dia belum dapat sesuatu. Nah, kalau orang nggak punya pengharapan, datang di gereja, mukanya kusut. Tunggu dulu pendeta kesaksiannya berkat, baru aku yakin. Salah, saudara. Firman itu yang akan mempertajam imanmu. Kalau iman kita tidak tumbuh, Natal tahun depan akan tetap sama seperti yang lalu-lalu. Justru Natal tahun depan kita ini harus berubah dengan sekarang ini. Lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Harus lebih dekat kepada Tuhan.
Jangan sampai tidak, saudara. Kenapa? Karena tahun depan semakin sukar. Dunia semakin sulit. Persaingan begitu luar biasa. Kalau saudara mau bersaing dengan dunia, aku mau bersaing. Berapa kamu? Aku berapa? Utang bank atau sesuatu. Ya memang bersaing. Tapi ingat saudara, bersaing itu bukan secara duniawi. Kita harus persaingan itu, harus persaingan rohani dulu. Bersaing untuk mendekati Tuhan. Amin. Kalau kita bersaing untuk mendekati Tuhan, itulah jalan yang bagus. Karena ketika kita dekat Tuhan, itu yang baik sekali dalam hidup ini. Saudara, makanya tidak ada yang lain, saudara, seperti ini. Kalau iman kita tidak tumbuh, saudara, kalau kita tidak punya pengharapan, tidak punya semangat, hidup itu sudah bukan hidup lagi. Buat apa ada Natal? Natal itu memberikan pengharapan dan sukacita. Amin. Natal itu memberikan pengharapan dan sukacita. Lihat Yusuf yang mau menceraikannya, keputusannya berubah, maka ambil. Para gembala yang gak punya masa depan, saudara. Akhirnya malaikat Tuhan datang, bersukacita. Dari sini kita melihat, saudara, yaitu ada dua hal. Selain rencana Allah dan rencana iblis, ada dua hal yang saudara perhatikan. Yaitu orang Majus, orang yang terpandang. Orang yang kaya, yang mungkin kelebihan, lebih uang, lebih semua. Yang kurang, saudara, adalah, saudara, dia ingin ketemu Tuhan. Dia lebih semuanya. Mau apa? Tapi ada kekurangan dalam hatinya. Sehingga ketika dia lihat bintang itu, dia mesti datang. Dan ada seorang raja, dia katakan bukan raja besar loh. Raja besar tapi yang baru lahir. Bayangin, ngapain datang-datang dengan raja yang baru lahir? Saudara, tunggu kalau besar. Baru lahir dikasih apa-apa, enggak ingat sama kita. Saudara, tapi ada sesuatu dalam hatinya. Dia butuh Tuhan. Katakan amin dulu. Orang kaya, orang punya pangkat, orang apa. Saudara, mau kemana saja, mau pesta, mau pergi ke tempat lain, mau ke gereja besar, gereja kecil, mau apa dia senang. Dia tidak seperti itu. Ada kekurangan yang dia tidak bisa isi. Yaitu saudara, satu, dia harus cari Tuhan. Para gembala itu orang miskin. Saudara. Orang miskin yang gak punya pengharapan. Tinggal di goa-goa. Kalau sudah gembala kan gak mungkin besok pulang. Itu berhari-hari dia. Tapi malaikat Tuhan datang kepada dia. Orang miskin pun butuh Tuhan. Amin. Semua butuh Tuhan, tidak ada, tidak. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin kaya, tidak. Tapi mereka mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Kalau nggak sukacita susah, saudara. Hidup kita akan tertekan. Makanya kita mau ngomong apa saja. Kalau kita tidak sukacita tidak bisa. Saya ini tinggal di Singapura memang, saudara. Tapi di Singapura itu bukan ketemu orang holiday terus. Kebanyakan kalau di sana itu hampir selalu orang cari untuk datangi rumah sakit. Sakit terus. Itu sudah langganan. Begitu pulang gak lama lagi, Pak, ada teman saya sakit di Singapura. Pak, kita ini kadang-kadang juga capek, saudara. Apalagi Singapura rumah sakit itu mesti kasihkan data, nunggu dulu, saudara. Gak gampang, antri. Gak gampang, itu mesti 1-2 orang. Gak seperti sini, bisa masuk sembarangan, sana gak bisa. Ketika saya masuk, karena capek kadang-kadang lihat orang susah sakit, saudara. Saya doakan. Tapi iman saya semakin kuat. Kenapa kuat? Bukan hanya mendoakan dia. Karena saya melihat, hidup saya lebih baik dari orang ini. Itu saudara, ini orang sakit sampai menangis, membayar ratusan juta belum tentu sembuh. Gitu. Menderita, kita ini masih sehat. Dari situlah saya bisa sukacita terus. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan orang-orang yang susah. Makanya gereja itu saudara, kalau saudara mau dapat sukacita, gereja itu bukan duduk diam cari orang kaya. Saudara datang di gereja, saudara mesti cari orang yang di bawah saudara.
yang membutuhkan pertolongan saudara, yang lebih baik, lebih rendah dari kita, yang lebih miskin dari kita. Ketika kita datang menolong dia, kita rasa kita kuat. Kenapa kuat, saudara? Karena kita merasa bersyukur. Wah, aku punya masalah. Begitu lihat gini, ini masalah lebih besar dari saya. Akhirnya dia bisa sukacita terus. Makanya di gereja saudara lihat itu, orang nyanyinya kenceng-kenceng, tapi hatinya nggak ada sukacita. Kenapa, saudara? Karena dia merasa kurang terus. Sehingga dia selalu cari pendeta, cari khotbah terus. Dia lupa untuk cari orang yang bisa ditolongnya. Hari-hari Natal seperti ini, mari saudara, buka hatimu. Jadilah berkat bagi orang-orang sekitarmu. Waktu sudah sangat singkat sekali. Kita harus jadi murid Kristus. Amin. Jangan duduk diam di rumah. Ngitung uang, saudara, di bank kok kurang sedikit. Wah, ini ngitung bunga lagi atau ngitung bunga deposito, saudara. Ada orang enggak ngitung uang, saudara. Ngitung berapa beras yang dimakan. Saudara datang ke orang itu, bawa nasi bungkus sedang. Saya ini kalau di sini sih enggak biasa saya. Kalau saya tinggal di Surabaya atau Singapura, saya tuh bisa naik mobil sendiri di Surabaya. Saya pagi-pagi setelah jalan kaki, saya keluar. Kadang-kadang ngajak pendeta, makan. Selalu saya sudah makan, cari makanan gitu, enak. Bungkus berapa? 8. Kenapa? 8. Tinggal saya kirim-kirim ke orang-orang. Setiap hari. Saya boleh tanya pendeta-pendeta yang dari Pak Hendri Ang, Pak Samuel, Pak Cipto, Pak Daud. Saya boleh tanya mereka semua. Setiap hari. Ketika siang habis makan, saudara, makan iya. Itu belum makan loh. Kita bungkus lagi 4. Betul, saudara. Saya selalu ingat, kadang-kadang makanan tidak mahal. Makanan cuma 30-40 ribu. Bungkus, saudara. Mereka senang makan itu. Makanya kalau kita makan, saya nggak pernah berpikir untuk saya. Saya berpikir untuk orang yang belum makan, saudara. Sehingga saya makan tidak milih yang enak, saudara. Apalagi yang mahal. Enggak. Bagi saya pokoknya yang sehat. Nggak ada yang amin. Kalau nggak sehat berarti sakit. Nanti kalau sakit minta sembuh, saudara. Itu. Makanya jadilah berkat. Itu yang saya tanya sama teman-teman. Makanya beberapa teman berkata begini. Bapak yang gini, duit dari mana ya? Setiap hari makan 3 kali ngajak orang-orang, sekali makan bungkus 10. Saya bukan banyak uang, saudara. Saya kelebihan, bukan hutang loh. Kelebihan iman. Amin. Loh kok bisa? Karena saya melihat orang yang lebih susah dari saya. Sehingga uang saya yang tidak banyak itu masih bisa menjadi berkat. Nah kalau saudara sudah punya uang, punya lebih masih bahaya. Masih kurang terus. Makanya akhirnya nggak ada sukacita. Oke kita lihat terus. Saudara. Tuhan itu penyelamat dan pemelihara hidup. Saudara. Tuhan itu penyelamat dan pemelihara hidup. Itu jelas saudara. Makanya kalau dalam hidup-hidup seperti ini. Yakinlah. Dia itu pemelihara dan penyelamat hidup. Saudara dalam kesulitan apapun juga, Tuhan selalu akan selamatkan saudara. Amin. Itu penting sekali. Saya nih berulang-ulang Natal-Natal seperti ini, saudara. Mesti diakonia Natal. Saya ingat diakonia Natal itu. Dari tahun, sudah 15 tahun ini. Setiap tahun saya bantu 30 sampai 150 gereja. Gereja yang gak punya, saudara, gak punya keyboard, gak punya kursi. Dulu pertama saya tantang 150, 200, saudara. Sekarang berkurang. Kenapa berkurang? Lingkup kita sudah habis. Berarti ladang kita, sekitar kita Surabaya, atau Jakarta mana sudah habis. Padahal masih di tempat lain yang kita belum jangkau, itu masih banyak. Jadi kita harus bergerak, bukan tunggu lagi. Yang lalu kita sudah bergerak, sudah selesai, kok nggak ada yang minta lagi. Cuma minta 40, 50 gereja, itu pun kita obrak-abrik. Sampai saya pergi ke teman saya, saudara, ketemu dia. Halo, ya Pak, aku sekarang jadi ketua pendeta. Ya,
berapa bawaanmu? Aku baru dipilih. Bawaanmu berapa? 150. Wih, 150. Aman-aman Pak. Tapi kebanyakan di desa-desa gak ada kloset. Gak ada kloset, iya. Wah, kalau kita pelayanan duduknya setengah mati. Katanya. Belum ada apa-apa. Saya bilang oke lah. Saya siapkan tahun depan ya. 30 gereja. Saya kirim kloset duduk. Tapi jangan minta yang ada airnya. Karena kamu gak ada ledeng. Kalau minta airnya terus semua ada air, gak ada airnya terus buat apa saudara? Itu kan mereka nimba. Saya janji 30. Pak kalau kasih kloset Pak, harus bikin keramiknya minimal 1 meter, nambah. Supaya, ya sudah 1 meter, 1 meter oke. Pak bukan 1 meter Pak, lantai juga. Nanti nyangkut-nyangkut kotorannya. Ya sudah, jangan lupa Pak bikin baknya. Lama-lama bikin gereja. Saya bilang sudah. Nanti saya akan atur semua. Jadi keramik dinding berapa, keramik lantai berapa, nanti bloknya berapa, 30. Nanti tunggu sebelum Paskah, saya akan kirim kamu. Saudara, saya bilang akan kirim. Tapi dalam hati, sudah kirim. Betul saudara. Nanti bagaimana? Pasti terkirim. Kenapa saudara? Karena kita punya iman lebih. Yakinlah saudara. Saya nggak pernah minta-minta, tapi saya selalu memberi. Itu hebatnya. Nah, gereja ini nggak pernah minta-minta, tapi selalu memberi. Tapi bisa survive hari ini. Jadi jangan minta mujizat. Kau duduk di tempat ini sudah mujizat. Betul nggak saudara? Bayangan kita nggak pernah minta, tapi saudara, ya bukan berarti kelebihan. Bayangan kalau nggak minta pasti nggak dapat, betul ya? Tapi ini bisa memberi tanpa meminta. Itu kalau bukan anugerah Allah di hati kita. Makanya gereja itu kalau berani memberi saudara, pasti Tuhan akan pelihara hidup kita. Karena dia penyelamat. Saya melihat banyak gereja yang susah. Banyak yang susah. Ayo kita mulai diakonia Natal, saya tidak paksa saudara. Saudara nggak usah paksa-paksa emosi ngasih, nggak perlu. Saudara harus ada sukacita dulu dalam hatimu. Kalau memberi dengan terpaksa, janganlah. Karena kita itu betul-betul harus digerakkan Tuhan. Tidak boleh memberi supaya kaya itu dihilangkan. Memberi karena mengasihi Tuhan. Ini gereja selalu mengajar seperti itu. Betul saudara. Makanya kalau setiap Natal saya ingat-ingat. Saya mesti tanya. Berapa diakonan Natal yang daftar? Pak sepi. Sepi susah. Sepi Pak. Dalam hati kalau rame saya yang susah saudara. Kayak angin. Tapi ya sepi Pak. Oh sepi ya. Berarti kayak dagangan saudara. Nolong orang sepi yang ditolong susah. Ini baru pertama. Biasanya orang saudara kalau mau cari duit, kalau sepi susah. Ini mau nolong, yang ditolong tidak ada. Sepi. Amin. Kalau saudara toko sepi susah, betul nggak? Tapi kalau gereja sepi nggak susah. Wih luar biasa ini. Hati-hati saudara. Kita harus berubah hari ini saudara. Kalau nggak ada yang bisa ditolong, kita harus susah. Karena Allah itu selalu ingin menolong melalui siapa? Melalui kau dan saya. Kalau kita di dunia cuma minta tolong terus, kita menjadi orang lumpuh yang selalu ditonton, orang stroke yang selalu ditonton. Kalau saudara masih sehat pun luar biasa hari ini. Makanya jangan ada perpikiran untuk minta tolong. Belajar untuk menolong orang. Amin. Ketika kita mulai mengubah dari minta tolong menjadi menolong orang, imanmu berubah total. Disitulah kedewasaan, imanmu berubah sehingga hidupmu bukan berharap kepada manusia, tetapi engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Di situ kekristenan akan berubah menjadi Kristen sejati. Tapi kalau kita selalu ingin ditolong, selalu minta tolong, padahal usaha ada, susah. Bukan berarti nggak boleh, setiap orang pasti punya masalah. Tapi masalah kita itu, saudara, kita punya masalah. Tapi kita bisa menolong orang juga lebih banyak. Amin. Nanti orang yang di atas kita, Tuhan akan kirim untuk menolong kita. Saudara. Tapi kalau kita menghentikan pertolongan kepada bawah menjerit, bagaimana atas akan menolong kita juga. Kalau kita menolong yang di bawah, yang di atas akan menolong kita juga. Otomatis. Gak mungkin Allah langsung shortcut. Saudara,
Dia akan pakai engkau dan saya hari ini. Yang harus berani, bukan soal kaya atau tidak. Saya tidak bicara soal kaya atau tidak, saudara. Tapi hati yang selalu ingin menolong. Bukan hati yang selalu ingin ditolong. Tidak ada. Hati yang selalu ingin menolong orang lain. Disitulah Tuhan ada dalam hidupmu. Makanya saudara, Tuhan itu penyelamat hidup. Kita lihat dulu Matius pasal 2. Ayat 13-15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Terus, maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Yusuf yang hendak meninggalkan Maria. Mendengar firman Allah, dia mengambil dan dia punya tanggung jawab. Kalau dia meninggalkan, mungkin dia tidak usah lari-lari. Nggak usah dikejar-kejar. Saudara. Tapi ketika dia mendengar firman Allah, dia harus mengambil risiko dan tanggung jawab. Makanya orang di dalam gereja, saudara, yang tidak mau mengambil tanggung jawab, saudara, mau lepaskan persoalan. Oh, Maria mengandung, aku nggak mau repot lah, bukan anakku, itu bukan saudaraku, tinggal aja. Siapa yang susah? Oh, itu bukan gereja kita. Siapa yang susah? Oh, itu sih orang-orang, bukan teman saya. Siapa itu orang susah itu? Wah, itu nggak usah pusing, nggak usah pusing. Saudara, saya kasih tahu, orang yang di sekitar saudara yang susah, itu berarti didekatkan Tuhan kepada kita. Amin. Itu penting. Tapi orang dekat kita yang suka menyusahkan kita, itu yang berbahaya. Orang susah itu perlu ditolong. Tapi kalau orang yang menyusahkan kita, ini yang repot, saudara. Ini orang ini mesti dibimbing dulu. Banyak orang datang ke kita tuh menyusahkan kita. Orang susah, saudara, belum tentu menyusahkan kita. Kadang-kadang orang yang gak susah itu menyusahkan kita. Itu namanya orang egois. Saudara, jangan pergi ke tempat lain untuk membuat susah orang lain. Walaupun kita susah. Karena kita harus menolong orang susah. Susah. Benar, saudara? Artinya di sini kita harus berubah hari ini. Dengan Natal ini. Walaupun kita susah, kita tahu susah. Kita mesti nolong orang yang lebih susah dari kita. Jangan pernah bikin susah orang lain. Karena kesusahanmu. Gimana Pak? Karena Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu penolong kita. Amin. Itu yang jelas. Saudara, makanya kalau kita perlu belajar firman Allah. Kita lihat dulu saudara. Ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, pulanglah, bawalah anakmu kembali. Karena Herodes telah mati. Luar biasa. Allah selalu menuntun orang-orangnya yang taat kepada dia. Makanya saudara bilang, gimana cara suara Tuhan? Loh gimana saudara? Kalau nggak ada taat nggak bisa. Natal ini mesti belajar taat dulu. Satu hari saudara orang tanya sama saya, Pak, bagaimana mendengar suara Tuhan? Sebenarnya nggak sulit juga. Tapi saya mesti ngelatih dulu dari bawah. Kalau kamu tidak melatih taat, jangan harap kamu ingin dengar suara Tuhan. Tuhan bisa bicara sama kamu kapan saja. Tapi kalau kamu nggak taat, masalah jadi besar. Amin. Kalau Tuhan ngomong terus kamu nggak taat, itu problem besar. Berarti kamu membangkang. Lebih baik kamu jangan dengar dulu. Lebih baik melatih ketaatan. Loh kenapa? Karena kalau Tuhan itu berbicara kepada kita, itu sesuatu yang di luar akal kita. Amin. Di luar akal kita. Dan itu bertentangan dengan pikiran kita. Dan kerap kali membuat kita berkorban dan membuat kita menjadi rugi. Seperti orang Majus yang harus pergi. Saudara. Itu membuat rugi. Makanya kalau dengar suara Tuhan, saudara, itu pasti gampang, pasti bisa lah. Karena Tuhan itu hidup. Amin. Hidup. Jangan berkata Tuhan itu, masalahnya kita nggak pernah melatih ketaatan. Ketika Tuhan bicara kepada saya, nggak gampang saudara.
Saya masih ingat pertama kali Tuhan bicara kepada saya. Saya itu masih pemuda, belum menikah. Saya punya tokonya rame. Ketika saudara saya istirahat santai-santai, tidur-tiduran. Itu saya masih ingat. Tidur-tiduran di kamar. Hitung uang, hitung usaha. Mau buka toko mana lagi. Saudara. Suara Tuhan berkata, Frankie, kalau jadi orang jangan jahat seperti Yoram. Bayangin. Saya tidak ngerti firman, Yoram. Saya baca firman Yoram mana? Tanya Pak Pendeta, saudara. Baru mengerti, saudara. Yoram itu jahat karena meninggalkan Tuhan. Mengambil keputusan sendiri. Saudara. Akhirnya dari situ saya berubah. Satu kata itu mengubah saya. Setiap kali mau jalan, jahat enggak ini di hadapan Tuhan. Jahat enggak. Itu ada pertimbangan. Pertama kali Tuhan ngomong. Karena Tuhan ngomong jangan jahat seperti Yoram. Kalau Yoram itu jadi raja, jadi jahat. Kalau Tuhan angkat kita, belum tentu kita baik. Kita bisa lebih jahat. Loh, saudara lihat, orang yang lebih kaya akan lebih kejam untuk menuntut anak buahnya. Kenapa? Karena uangnya dia harus lebih banyak. Saya punya teman satu, saudara, pengusaha. Berapa tahun lalu mati. Tanahnya banyak. Saya tidak boleh cerita tanah di daerah mana. Dia punya tanah sekitar berapa hektar. Sertifikat. Ada pengusaha besar sekali. Mengambil tanah itu untuk perumahan. Dia tidak dibayar. Saudara, mau ambil aja nggak bisa. Kenapa? Semakin orang itu kaya, bukan semakin puas, semakin dia serakah. Kalau dia tidak diisi oleh firman Allah, saudara, dia tidak pernah merasa cukup. Dia akan mencari korban. Tapi orang yang merasa cukup, Tuhan akan tambahi terus. Karena orang itu merasa cukup mengucap syukur. Amin. Tapi ini loh saudara yang berbahaya seperti itu. Saya lihat sampai orang itu meninggal. Sedih sekali. Tanahnya sebenarnya mahal sekali. Diambil saja. Kenapa? Kalah uang, kalah kuasa, kalah semua. Nah dari sinilah saudara, saya ingin bukan kita harus kaya. Latih dirimu dulu. Karena kalau kita kaya tanpa melatih diri, kita akan menjadi jahat. Menjadi rakus ambisi. Tuhan tidak pernah takut memberi kita kekayaan. Tapi gereja selalu menawarkan kekayaan. Salah Pak? Sebenarnya nggak salah juga. Karena iblis juga menawarkan kekayaan. Betul nggak saudara? Nggak salah juga. Tuhan juga bisa. Tapi Tuhan selalu saudara bukan menawarkan kekayaan. Tapi dia ingin mengubah hidup kita. Kenapa diubah? Karena dia ingin mempercayakan sesuatu yang paling berharga. Amin. Itu penting sekali dalam hidup ini. Jikalau tidak, dia bisa. Nah saudara, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, saudara, kita lihat Matius pasal 2, ayat 10 sampai dengan 12. Jadi ingat, jangan ingin minta tolong orang, tapi belajar menolong. Jangan merasa kurang, belajar untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Amin. Itu paling penting saudara dalam hidup. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Orang yang sukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diberikan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, saya mau memberikan kepada saudara satu kisah saya. Saya waktu masih remaja, saya ke gereja. Karena di gereja itu zaman dulu saya tinggal di kampung, gerejanya di kota. Karena tidak ada orang kampung ke gereja. Kami masih remaja ke gereja. Gereja itu suka kalau kita datang dikasih sesuatu, kasih gambar, saudara. Supaya kita ingat gambar Tuhan, badai. Kenapa? Karena kita tidak dengar khotbahnya. Karena kita masih remaja kan tidak ngerti. Dikasihlah gambar. Setelah khotbah tentang Yesus menentukan badai, dikasih Yesus, saudara, begini. Jadi ingat dari situ. Walaupun tidak bisa membaca firman Allah. Nah itu satu teknik bagus sekali.
Jadi kami mengumpulkan itu setelah khotbah dapat ini. Dapat khotbah dapat gambar ini saudara. Jadi ketika lihat gambar itu ingat, walaupun kita lupa saudara. Tapi dari gambar itu, oh Yesus berjalan. Sampai khotbah sudah lupa. Dan kemudian gereja mulai mengadakan begini. Siapa yang hadir 51 kali akan dikasih kain putih. Itu zaman dulu, mobil nggak ada sedikit. Yang ada cuma sepeda, becak, jalan kaki. Saudara. Jadi kain putih itu berharga. Saudara. Kenapa? Karena saya itu saya ini paling kecil, kakak saya paling besar semua. Jadi saya dapat warisan sebelum papa mati. Apa itu? Baju kakak saya ke saya, sepatu kakak saya ke saya. Kadang-kadang sepatunya besar, kalau saya sekolah itu kebesaran saudara. Memang jalan seperti itu. Putih jadi agak krem-krem sedikit. Dulu nggak ada baju krem, saya tok yang punya krem. Saudara, saya malu waktu itu, kok krem ya? Mangkak. Sekarang saya kalau cari celana aja krem. Kalau putih terlalu. Padahal dulu kalau saya tahu krem nggak ada, saya bangga. Dan justru karena itu saya malu saudara. Setelah itu kasih kain putih, wah kepingin. Sekali-sekali ngomong sama mama, aku dapat kain putih mah. Betul bikinkan baju. Kita dulu kan tinggal kampung nggak gampang saudara. Akhirnya 51 kali ke gereja tidak pernah absen dapat kain putih. Saya datang sampai 50 kali. Wah nggak pernah. Saya betul-betul ngotot tekun ke gereja. Setelah tekun saudara, apa yang terjadi? Ke-51 ada halangan. Waduh, gereja sudah telat. Begitu halangannya selesai, saya lari saudara. Melewati jembatan, padahal kayunya itu lubang-lubang. Sudah nggak pusing lagi saudara. Saya tahu Tuhan akan menolong saya. Saya melewati saudara namanya, jalanan, sudah nggak lihat tukang becak, nggak ada mobil. Becak saudara. Saya langsung nyebrang saja. Saudara berpikir, kok begitu? Saya berpikir Tuhan pasti menolong kita. Amin. Luar biasa saudara. Nah dari situlah kemudian masih remaja. Gereja zaman dulu itu pintunya saudara model koboi. Bukan seperti ini. Jadi dibuka ngepir sendiri. Gitu saudara. Jadi seakan-akan kalau orang masuk, silakan masuk tambah lagi gitu saudara. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat itu lihat dari bawah, banyak kaki enggak? Kalau banyak kaki, banyak orang, terus saya duduk di sebelah mana ya? Oh itu kosong, begitu kosong kita buka pintu, jalan langsung masuk duduknya. Nah ketika saya sampai di situ, saya langsung dari bawah ini, loh sudah berdiri, sudah absensi, tinggal doa berkat. Jadi saya enggak mau masuk saudara, saya sedia duduk di kampung, di tangga di rumah saya duduk lihat kampung. Saya sedih 1 minggu. Begitu Natal orang dapat kain putih, saya nggak dapat kain putih. Itu menghancurkan hidup saya. Tapi saya tetap saudara. Begitu saya dewasa, belum menikah, saya punya toko. Saya punya toko, saya ingat gereja saya. Saya cari kain putih, nggak ada. Saya toko baju, saya nggak kasih kain putih. Saya kasih baju sebanyak mungkin. Yang butuh ambil sendiri. Saya kasih buku Alkitab semuanya. Saya bangunkan perpustakaan. Saudara, saya tahu ada banyak orang-orang yang seperti saya masih kecil itu. Dan saya sudah besar, saya tahu bagaimana rasanya orang yang kepingin sesuatu gak dapat, saudara. Akhirnya, saudara memang gak dapat, tapi saya menjadi berkat. 3-4 tahun kemudian, memang kain tidak dapat. Tapi anaknya pendeta saya dikasih, saudara. Jadi saya jadi pendeta akhirnya. Jadi artinya di sini saudara, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, menginginkan sesuatu tidak dapat, betul ya? Belajar seperti orang Majus ini. Tetaplah mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah memberi hidupmu, harapanmu kepada Tuhan. Walaupun ketika engkau minta dan tidak dapat, minta kau ingin tidak dapat, jangan pernah putus asa. Tetaplah memberikan percayamu, tetaplah harapanmu, tetaplah tekun, tetaplah berikan hidupmu kepada Allah. Maka suatu hari, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu inginkan gak dapat. Kenapa? Karena engkau telah memberi hidupmu kepada Tuhan.
Hari ini, saudara mungkin di antara kita banyak ingin sesuatu gak dapat. Tetaplah berikan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Aku gak dapat Tuhan. Tetaplah berikan percayamu kepada Tuhan. Aku sudah 1 tahun bergumul gak dapat. Tetaplah berikan harapanmu, masa depanmu kepada Tuhan. Aku sudah 2 tahun gak dapat. Aku tetap memberikan hidupku, memberikan kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan gak dapat. Saudara, jadi dalam hidup itu bukan selalu meminta. Belajar memberi hidup kepada Allah. Dari situlah kita akan melihat hidup itu jangan minta-minta. Jangan selalu minta tolong juga jangan, saudara. Belajar menjadi penolong yang baik. Belajar menjadi berkat yang baik. Kalau engkau tidak dapat, engkau tetap memberi hidupmu kepada Allah. Dari situlah karena engkau selalu ingin memberi percaya, memberi kepada Allahmu, memberi sesuatu hidupmu kepada Allah, harapanmu, masa depanmu kepada Tuhan. Dari situ Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Natal, jangan memulai meminta kepada Allah. Natal, belajar memberikan harapanmu, percayamu, hidupmu, masa depanmu kepada Allah. Maka kita akan lihat tahun depan, Natal. Tuhan akan bisa memberi kepada kamu lebih daripada apa yang kamu minta dan kamu tidak dapat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan Yesus. Puaskan kami Tuhan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Merupakan satu Bapa, berkat yang sangat luar biasa. Sehingga membuat kami menjadi komitmen kembali Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula-Mu Bapa. Kami serahkan semua kekurangan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau membentuk kami Bapa. Mungkin di mata dunia kami adalah orang-orang yang bodoh Tuhan. Tapi biar Engkau sendiri yang mengatakan bahwa Engkau adalah hamba yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami berdoa untuk gereja-gerejanya ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya, itu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada.
Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi